Selamat malam Pak, perkenalkan saya Ditya Piluk Jona Putra Silaban dengan NIM 12S24029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman berbasis objek, secara khusus membahas topik inheritance. Eh, Adapun tujuan dari sesi presentasi hari ini, yang pertama kita harus bisa menjelaskan motivasi di balik penggunaan inheritance. Yang kedua, kita harus mampu mendeskripsikan konsep dasarnya, dan yang ketiga, kita mampu merasakan dan mengaplikasikan inheritance itu sendiri ke dalam program. Garis besarnya ada 8: motivation, derivable construct, the basic concept, advantage and disadvantage, detecting inheritance, assessing parents, the attributes and behaviors, inheritance in action, dan yang terakhir inheritance class relationship. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mulai dari motivasi, aturan konstruksi apa saja yang bisa diturunkan, konsep dasarnya, hingga nanti diakhiri dengan melihat relasi kelas inheritance tersebut. Kita masuk yang bagian pertama, yaitu motivasi. Dalam pembuatan perangkat lunak, masalah yang kompleks cenderung akan menghasilkan solusi yang kompleks juga. Terkadang kita butuh berbagai alternatif untuk menangani kasus yang berbeda-beda. Masalahnya, perbedaan antar kasus itu kadang hanya sedikit. Lalu apa opsi yang kita untuk mengatasi kasus-kasus ini? Pilihannya ada 3: memperkaya komponen yang ada, mendefinisikan ulang, atau menerapkan pendekatan lead definition. Kemudian, sebagai contoh motivasi memperluas komponen tadi, mari kita bayangkan sebuah masalah yang sedikit lebih kompleks dari biasanya untuk menangani varian masalah. Misalnya, sistem kita punya fitur import data. Sistem ini menerima file .csv dan .zip dan tipe lainnya. Karena file .csv dasarnya adalah teks, kita bisa mengompresinya. Ini akan bisa mengurangi ukuran file secara signifikan. Jadi kita perlu menambahkan metode dekompresi untuk menanganinya. Kemudian derivable construct, konstruksi yang bisa diturunkan. Selanjutnya, komponen apa saja yang bisa diturunkan? Jawabannya, baik kelas maupun interface sama-sama bisa diturunkan. Ini berlaku untuk kelas abstrak maupun kelas konkret. Namun ada syaratnya. Agar bisa diturunkan, konstruksi tersebut tidak boleh ditandai sebagai final. Jika memenuhi syarat, sebuah konstruksi bisa diturunkan menjadi tipe turunan, subtypes dalam jumlah berapapun. Konsep dasar inheritance. Sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. Secara konsep, inheritance memungkinkan sebuah kelas untuk memperluas atau extend atau memperkaya kelas induknya. Kelas bisa dispesialisasi atau digeneralisasi membentuk hierarki kelas. Kita juga bisa mengubah behavior atau perilaku induknya dengan melakukan override pada metodenya. Perlu diingat, konsep ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari prinsip polymorphism. Lalu bagaimana aturannya? Di Java, sebuah kelas hanya bisa mewarisi tepat satu induk. Berbeda dengan bahasa lain seperti C++ yang mengizinkan pewarisan ganda. Kelas induknya bisa berbentuk abstrak maupun konkret. Kita menggunakan keyword extends untuk membuat kelas anak ini. Apa saja yang diwariskan dari induk? Yang diwariskan dari induk semua atribut dan perilaku yang akan diwariskan. Tapi anggota yang bersifat private tidak akan terlihat. Kemudian advantage dan disadvantage. Tentu setiap pendekatan desain memiliki sisi positif dan negatifnya. Keuntungannya, kita bisa menggunakan kembali komponen serta skenario pengujian yang ada, sehingga mempercepat proses development. Tetapi kerugiannya itu, hal ini akan meningkatkan ketergantungan atau coupling antar komponen. Jika kita salah merancang dari awal, maka solusinya akan sangat repot. Selain itu ada efek downward change, di mana mengubah induk akan berdampak pada semua turunannya. Kemudian detecting inheritance. Bagaimana kita tahu kapan harus pakai inheritance?
Ada dua pendekatan umum untuk mendeteksinya. Yang pertama, pendekatan top-down approach. Ini kita lakukan jika kita melihat ada bentuk kelas khusus yang ternyata butuh atribut ekstra atau perilaku yang sedikit berbeda. Kemudian yang kedua, bottom-up generalization approach. Ini kita pakai saat kita melihat ada kesamaan makna, tujuan, atau kesamaan anggota dari beberapa kelas yang sudah ada. Sehingga kita bisa menggabungkannya ke satu induk. Kemudian, accessing parents, attributes, and behaviors. Kita tadi membahas atribut dan perilaku kelas induk akan diwariskan. Sayangnya tidak semua yang bisa diakses secara bebas. Sekali lagi, atribut dan metode dengan modifier private tidak terlihat dari subclass. Jika kita ingin mengakses atribut atau metode yang didefinisikan di induk, maka kita harus menggunakan keyword super. Keyword ini bekerja seperti kata kunci this, tetapi konteksnya mengarah ke parent. Kemudian enriching components. Mari kita lihat kode programnya. Cara pertama adalah memperkaya atau enriching fungsionalitas komponen yang sudah ada. Fungsionalitas baru ini kita tambahkan melalui mekanisme inheritance. Coba perhatikan diagram dan kode ini. Kita punya kelas data importer. Lalu kita buat CSV importer yang diextend dari data importer. Nah, untuk menangani file zip, kita buat zip importer yang mewarisi CSV importer. Alih-alih merombak kode, kita memperkaya kelas ini dengan sekedar menambahkan metode baru, yaitu import zip. Metode ini bertugas mendekompilasi file, lalu memanggil fungsi import bawaannya, yaitu this import file data.csv. Saat dijalankan di main class, kode akan berjalan tanpa masalah. Kemudian redefining existing components. Cara kedua adalah mendefinisikan atau redefining perilaku. Daripada memperkaya dengan metode baru, kita bisa mendefinisikan ulang cara kerja metode lamanya. Masih dengan study case yang sama, perhatikan kelas zip importer pada pendekatan ini. Kali ini kita merewrite atau menulis ulang metode import file dari induknya dengan menambahkan add override. Nah, di dalam kode B ini, ia akan mendekompresi file terlebih dahulu. Lalu perhatikan baris ini. Ia menggunakan super import file. Super import file data CSV. Artinya ia mengekstrak file lalu menyuruh kelas induknya yang melakukan tugas importasiannya. Misalnya. Kemudian late definition approach. Cara ketiga adalah pendekatan late definition. Pendekatan ini melibatkan interface, abstrak, kelas, atau bahkan keduanya. Pendekatan mana yang terbaik bergantung pada visi kita sebagai developer. Walaupun seringkali pendekatan ini terasa berlebihan untuk kasus sederhana. Di contoh ini kita membuat sebuah interface bernama e-file decompressor. Kemudian yang mempunyai metode abstrak decompress. Kelas zip importer kita rancang sedemikian rupa sehingga ia mengextend CSV importer. Sekaligus mengimplementasikan interface e-file decompressor tersebut secara bersamaan. Kemudian inheritance class relationship. Sebagai penutup materi, kita harus memahami relasi antar kelas di dalam pemrograman berbasis objek. Ada yang disebut hubungan asosiasi yang punya spesialisasi berupa agresi dan komposisi. Ini sering disebut sebagai relasi has-a atau memiliki, sedangkan inheritance masuk ke dalam kategori generalisasi, spesialisasi. Ini disebut sebagai relasi is-a relationship. Jadi, jika kita merujuk pada kelas yang kita buat tadi secara logika zip importer adalah sebuah data importer. Materi presentasi ini didasarkan pada buku Core Java.
dan seterusnya. Sekian presentasi dari inheritance, kemudian akan masuk ke abstrak class. Baik, untuk abstrak class ada objektif. Tujuan dari abstrak class ini yaitu memahami konsep dasarnya, mampu mengaplikasikannya sebagai solusi yang efektif, serta bisa membedakan mana kelas konkret dan mana kelas abstrak. Agenda kali ini yaitu mencakup 5 poin utama. Untuk motivasi outline-nya ada motivation, abstract class, the basic concept, modeling an abstract class, writing an abstract class, concrete versus abstract class. Untuk motivasi, coba kita bayangkan ada sebuah kasus sederhana. Kita mempunyai bangun datar lingkaran, cycle, dari lingkaran dan persegi atau square. Keduanya sama-sama merupakan sebuah bentuk shape. Kita tahu bahwa lingkaran dan persegi pasti memiliki keliling. Namun cara mengukur keliling keduanya berbeda. Lingkaran menggunakan rumus 2VR, sedangkan persegi menggunakan 4 kali S. Tantangannya di kelas mana kita harus menuliskan metode untuk mengukur keliling ini. Karena semua bentuk punya keliling, tapi logikanya metode ini harus diletakkan di kelas shape. Tapi bisakah sebuah bentuk mengukur dirinya sendiri? Tentu tidak. Bentuk itu wujudnya konseptual, tidak benar-benar ada secara fisik. Sebaliknya, lingkaran dan persegi adalah wujud konkret yang nyata. Oleh karena itu, cara mengukur keliling seharusnya didefinisikan di kelas masing-masing, bukan di kelas shape. Disinilah kita butuh abstract class. Lalu apa itu abstract class? Secara definisi, ini adalah sebuah kelas yang dideklarasikan menggunakan modifier abstrak. Kelas ini bisa dibilang tidak lengkap secara teknis maupun konseptual, dan ia boleh memiliki abstrak method di dalamnya meski tidak wajib. Aturan paling mutlak dari abstrak kelas adalah kelas ini tidak bisa diinstansiasi atau dibuat wujud objeknya menggunakan keyword new. Tujuan utamanya kelas ini diciptakan adalah untuk diturunkan. Saat sebuah kelas mewarisi abstrak kelas, ia bisa mengubah dirinya menjadi kelas konkret atau tetap menjadi abstrak. Contoh nyatanya bisa ditemukan di dalam Java Collection Framework seperti kelas abstract collection dan abstract list. Pada halaman ini, perhatikan kelas abstract collection di gambar. Di dalamnya terdapat metode abstrak seperti public abstract in size dan public abstract iterator. Metode ini tidak punya isi karena cara menghitung ukuran tiap koleksi data itu berbeda-beda. Namun di kelas yang sama juga ada metode konkret seperti isEmpty. Perhatikan isinya, return size sama dengan 0. Ini adalah bukti bahwa kelas abstrak boleh punya metode yang sudah ada fungsinya. Tujuannya agar kelas turunannya nanti tidak perlu capek-capek menulis logika isEmpty ini. Kemudian kelas abstrak mewarisi kelas abstrak. Lihat gambar depan yang menampilkan kelas abstrak list. Perhatikan deklarasinya. Public abstract class abstract list extend abstract collection. Ini membuktikan bahwa sebuah kelas abstrak boleh mewarisi kelas abstrak lainnya, karena abstract list belum melengkapi sebuah metode abstrak dari induknya. Seperti belum menjabarkan cara kerja iterator, maka abstract list ini wujudnya tetap menjadi kelas abstrak. Kemudian, di dalam kelas abstrak, seringkali kita menemukan abstrak method. Apa itu?
Ini adalah metode yang dideklarasikan dengan modifier abstrak. Metode ini unik karena hanya punya signature, nama metode dan parameter, tapi sama sekali tidak memiliki body atau implementasi kode di dalamnya. Karena kosong, metode ini wajib di-override atau didefinisikan ulang oleh subclass kelas turunannya. Kemudian modeling and abstract class. Jika kita menggambarkan pemodelannya dalam diagram UML, ada aturan penulisannya. Nama abstrak kelas harus ditulis miring atau italic atau ditandai dengan stereotype abstrak. Aturan yang sama berlaku untuk abstrak method. Penulisannya juga harus miring. Kemudian bisa dilihat di diagram ini, kita memberi awalan abstrak pada kelas induk menjadi abstrak shape. Kelas induk ini menurunkan sifatnya ke kelas konkret yaitu circle dan square. Kemudian writing an abstract class. Sekarang mari kita lihat dari sisi kodenya. Untuk menulis kelas abstrak, kelasnya harus ditandai dengan modifier abstrak. Dan namanya biasa diawali dengan kata abstrak. Kelas turunannya punya beban kerja yang harus meng-override dan mengimplementasikan semua abstrak metode yang diwariskan. Jika ada satu saja yang terlewat, maka kelas turunan itu akan ikutan menjadi abstrak. Mari kita perhatikan dalam studi kasus kode ini dalam kelas abstrak shape. Kita membuat metode abstrak double measure perimeter yang dibiarkan kosong tanpa tanda kurung kurawang. Lalu pada kelas circle yang mengextend abstract shape, kita wajib mengisi metode tersebut dengan rumus keliling lingkaran, yaitu mengembalikan nilai perhitungan 2 kali pi kali radius. Begitu juga di kelas square. Metode yang sama kita isi dengan rumus keliling persegi, yaitu 4 kali side. Nanti dieksekusi masing-masing bentuk akan menghitung kelilingnya sendiri dengan tepat. Kemudian concrete versus abstract class. Sekarang sebagai kesimpulan, mari kita bedakan kelas konkret dan abstrak kelas. Kelas konkret adalah kelas yang utuh. Kelas ini bisa diinstansiasi menjadi objek nyata, tidak memiliki abstrak method sama sekali, dan tentu saja bisa diturunkan. Sebaliknya, abstrak kelas adalah kelas yang secara objek dengan teknis belum lengkap. Ia tidak bisa diinstansiasi menjadi objek. Biasanya memiliki abstrak method dan diciptakan memang untuk diturunkan. Untuk pengembangan kedepannya, kita bisa memikirkan apa bedanya abstrak kelas ini dengan interface, karena keduanya sama-sama jalan untuk mencapai polymorphism dalam desain berorientasi objek. Kemudian untuk soalnya saya memiliki beberapa soal. Yang pertama yaitu soal soal tentang inheritance. Dapat kita lihat di kode ini. Soal yang pertama, keyword apa yang dipakai agar pantai bisa mewarisi tempat wisata? Seperti yang kita pelajari tadi, maka keyword extend adalah kata kunci yang paling pas atau yang wajib dipakai untuk membuat sebuah subclass mewarisi kelas lain. Jadi misalnya menjadi kelas pantai extends tempat wisata. Extends tempat wisata. Kemudian nomor 2, karena sudah mewarisi, lumban bulbul bisa memanggil metode milik induknya. Tulis nama metode dari kelas induk untuk menyambut pengunjung. Kemudian kita dapat menulis di sini sambut pengunjung. Karena kelas pantai sudah mewarisi tempat wisata, objek lumban bulbul bisa langsung memanggil metode sambut pengunjung.
milik kelas induknya, seolah-olah itu miliknya sendiri. Jadi penulisannya menjadi lumban bulbul sambun pengunjung. Kemudian ada soal kedua tentang abstrak kelas. Keyword apa yang ditaruh di sini agar kelas ini menjadi kelas abstrak? Keyword seperti yang kita belajar tadi, keyword di sini yang ditulis menjadi kelas abstrak yaitu public abstrak kelas fasilitas wisata. Kata kunci ini diletakkan sebelum kata kelas untuk mendeklarasikan bahwa kelas tersebut adalah kelas abstrak. Kemudian nomor 4, keyword apa yang ditaruh di sini agar metodenya abstrak tanpa isi body. Sama juga diisi yaitu keyword abstrak. Void cara pakai. Metode yang hanya memiliki signature tanpa body atau tanpa isi logika di dalam kurung kurawal juga harus ditandai dengan modifier abstrak. Yang kelima, anotasi apa yang diwajib ditulis saat kita mengisi metode abstrak dari induk? Di sini anotasi override. Anotasi ini dipakai persis di atas nama metode pada kelas anak saat kita ingin mengimplementasikan atau menimpa metode milik kelas induk. Ini ibarat penanda bahwa metode ini adalah versi nyata dari metode abstrak milik induknya. Jadi kita tulis di sini override. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan yang dapat saya jelaskan untuk malam hari ini. Sekian dan terima kasih.